Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Marsha dari Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi, kelas Psikologi D dengan NIM 210 40 111 0154. Di sini saya akan menyampaikan narasi yang bertemakan peran sila kelima dalam mengatasi kesenjangan sosial di era pandemik. Pandemi COVID-19 belum usai. Kondisi ini Indonesia masih menciptakan ketidakpastian ekonomi. Sudah hampir 2 tahun kita hidup di tengah pandemi COVID-19. Pandemik COVID-19 yang tak kunjung usai membuat masalah kesenjangan kian memburuk. Persoalan kesenjangan terjadi di segala aspek, baik aspek sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, maupun aspek budaya. Kesenjangan sosial ekonomi menjadi fokus utama karena memiliki pengaruh besar pada kesejahteraan masyarakat. Bagi sebagian orang, mungkin pandemik tidak memiliki pengaruh karena mereka memiliki kekayaan dan privilege yang cukup untuk bertahan hidup. Bahkan beberapa kalangan semakin kaya karena bekerja di sektor kesehatan dan pengobatan. Namun, sebagian orang lainnya harus mengalami PHK massal, pemotongan gaji tetapi beban kerja yang tidak berkurang, dan kesulitan mencari lowongan pekerjaan menyebabkan persaingan menjadi sangat kompetitif. Hal tersebut semakin memperparah kesulitan finansial yang melanda hidup mereka. Kesenjangan sosial adalah keadaan yang tidak seimbang di masyarakat yang mengakibatkan perbedaan cukup mencolok. Sedangkan kesenjangan ekonomi adalah sebuah keadaan di mana terjadinya ketimpangan penghasilan antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah yang sangat tinggi. Kesenjangan ekonomi dan kesenjangan sosial adalah masalah besar bagi negara Indonesia. Dari setiap periode pemerintahan belum bisa mengatasi akar masalah dari kesenjangan ini. Akar permasalahan dari kesenjangan ini yaitu tidak meratanya pendapatan dari setiap warga negara Indonesia di setiap daerah. Kemudian, pembangunan yang tidak merata di setiap wilayah Indonesia. Kesenjangan sosial ini akan menjadi konflik serius jika terus dibiarkan. Sebelum pandemi, kesenjangan memang sudah terjadi. Namun, pandemi telah memperlebar kesenjangan sosial ini. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada bulan Maret 2021 angka kemiskinan Indonesia sebesar 10,14% dengan jumlah penduduk miskin pada saat ini 27,54 juta orang. Pernyataan tersebut didukung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan bahwa pemerintah telah berhasil menurunkan persentase angka kemiskinan sebesar 9,22% pada September 2019. Namun, akibat pandemi COVID-19, persentase angka kemiskinan saat ini naik di atas 10%. Akibatnya, kritik yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin kini kembali nyaring terdengar. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi bahkan memberantas kesenjangan. Meski pada kenyataannya, kesenjangan sosial tetap ditemukan dalam berbagai golongan. Untuk menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim menjadi 0% pada akhir 2024. Yang harus kita turunkan itu adalah yang 10,86 juta ini. Oleh karena itu,
kita fokus pada kantong-kantong kemiskinan ini dan menyelesaikan kemiskinan ekstrim dalam jangka panjangnya itu 2024 kita harus menyelesaikan seluruhnya. Dan ini terdiri ada 2 program kita dalam penanggulangan kemiskinan itu. Pertama adalah subsidi, bantuan. Yang kedua adalah program pemberdayaan. Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan dasar negara Indonesia, sekaligus sebagai jati diri bangsa Indonesia atau pandangan hidup bangsa Indonesia, pada dasarnya dapat merupakan instrumen utama dalam menumbuh kembangkan wawasan kebangsaan Indonesia. Pancasila sebagai instrumen akan selalu melekat sepanjang masa sejalan dengan keberadaan dan gerak pasang naik dan turunnya kehidupan bangsa Indonesia. Sila kelima dalam Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial merupakan salah satu tujuan dari Pancasila. Pengamalan sila kelima menjadi perhatian khusus. Kenapa? Sebab ini kesenjangan semakin terasa, ketimpangan antara si kaya dan si miskin dan antar daerah semakin kental. Ditambah wabah COVID-19 masih merebak hingga saat ini, menyebabkan kelumpuhan di beberapa sektor ekonomi. Tentunya itu sangat berdampak bagi Indonesia. Kondisi ini tentu bertolak belakang dengan sila kelima, keadilan sosial. Demi tegaknya keadilan sosial dalam pembangunan ekonomi untuk mengatasi kesenjangan sosial, pertama-tama adalah pemerintah harus demokratis dan berkeadilan. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah harus jelas dan adil, tidak memanipulasi dan tidak dimanfaatkan demi kepentingan kelompok tertentu. Pemerintah harus bersikap tidak memihak dan tidak harus ikut campur tangan, tetapi sebaliknya, pemerintah ikut campur tangan dan memihak dalam situasi tertentu demi menjamin hak semua warga negara. Pemerintah juga harus meletakkan pembenaran etis sebagai dasar pertimbangan utama, sehingga rasionalitas tujuan keadilan sosial dalam pembangunan sosial ekonomi ini semakin jauh dari cita-cita. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.